Horas Salum amang inam dohot na utubulu dohot dita sude kapasau nam marwatna di bagasan Lasmi Rohatka di Hutulat Kabe dialah matang yang mahita di bagasan Rohatka di matang yang mahita. Amin. Terpuji ma Tuata Mahite detail sembuh ende nomor 528 ayat 1 terbetul.
Margihite guarni ni bata Allah. Doon guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doon guarni dari perbadian na lumapalangit doon tanoon. Amen. Kristus Yesus doon naong gabi hapistaran siyan debata kita. Gabi hatigoran doon kabadiaw doon almaw. Haleluya. Martang yang mahidang. Ale Tuhan Dewata, asyik marham diman. Aidang terbaik tadi mabaik manang mulut soho doan di baheni. Seleo madihani roha menukija. Asa tahu kami menimbang doon maulawan lomo di roha. Saya dungani mahani. Asamian hari di bagasanku, doh di bagasan apa? Margihite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Iman akan surat Lukas 10 ayat 27. Ulangi saya Lukas 10 ayat 27. Sama nama dok. Jadi jalur si masa mana? Ikon dihalangi hodo Tuhan debatani. Sian nasa ada. Sian nasa pedih. Sian nasa gugup. Sian nasa roham. Jalan doa ini soman diri. Jalan ulangi. Jadi jalur si masa mana? Ikon dihalangi hodo Tuhan debatani. Sian nasa ada. Sian nasa pedih. Sian nasa gugup. Sian nasa roham. Jalan doa ini soman diri. Iman sahatna. Atau orang hidup buku mahita. Lamang lawan obat batik naik. Kali Tuhan Dewata, saya berdoa mahal mengelawan obat batik ini. Amin.
Ale Tuhan Dewata amanani berkubu dasar dosa. Para siroha bidangani nadang molong. Narudo hali ditulung. Manoko tidusanan jabudan. Di bagasan pada hal dohani jalada adong di apoteor di bagasan rohanani dia. Selhudu hani manipil sian akad dalammu. Masih gudang du pemalasan nani di pakiku. Alai timun mahami. Ale Tuhan. Alani dengan di basam doa asin roham. Saya unang paingat iman akad dosa ni papason nani. Dohon pemalasan nani. Saya iman mahami. Kubat asin roham. Do dengan di basam alani doaku. Ale Tuhan Yesus. Merpemuat dengan roham di dosa nani dan nani. Amin. Bagaimana baga-baga ni dibata taringot Tuhan sa hidup. Sumunod do pagkolong ni dibata di portibyon. Pola do anak na nasasaday ni Depon. Asa unang mago ganun na persen iban. Asa hangluan na sa liling-liling na iban. Asa nga po mani dibata na hibigkang. Amin. Bagaimana ada ni dibata turut Efesia di minggu sadarion iman akan surat yang menghubung seplopat ayat sadar di obat mulunung ada baca sajawa marite masikap toring kemunom manido dungi tuak ma disimton di timna gari di dasada buru-buru di timna sian buru ni halak Palestin. Alai minna amanado inana matiban. Dang adong roa di teman-teman di buru ni
anggim manang di tongan ni sabdo honda bayan jomang ubayan jomlang membuat urusan kepala Palestin akan nama dulu jadi Nina Simpson matu amanah ikut ibadah buat kamu dia ibadah do hasolawan ni aku imam sahatna mertua doakan anak kemangion matani dibata jalan objek sah amin. Tidak pemaha percatai songon nangina tidak penidungan rasa percaya di sadro portubion rap mahita mendo au persia pataju hidup lama bertubuh-tubuhkan nama pangangin au persia Yesus Kristus anak dibakar jauh dari sekali iman Indonesia Maria naga kebiasaan berbagi nama menjadi di perumahan Islam nama Shalom. Warta Jemaat Minggu ke-17 setelah Trinitatis Minggu 26 September 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. 1 Romawi pelayanan, poin 01 rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah saudari Margaret Romanuli Guru Limbung, putri dari Bapak Sintua Insinyur Vincent Limbung almarhum, Ibu Kartini Guru Naibaho, Jemaat HKBP Sotimani Jalan Sisinga Mangaraja, Wik Galilea, dengan saudara Jacob Edward Surya Sitanggang, putra dari Bapak Aman Robin Hood Ris Sitanggang, Ibu Sondang Merida Guru Limbung, Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Bandung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 9 WIB bertempat di HKBP Sotimani Jalan Sisinga Mangaraja. 2 Romawi Persekutuan Koinonia. Poin 02 anak lahir. 1.
pada hari Kamis 16 September 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga Bapak Robi H. Sibarani ST, Ibu Guru Sianturi SPD dari WIK Betania. 2. Pada hari Minggu 19 September 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga Bapak Bumbunan MB Hasibuan SH, Ibu Guru Simbolon AND Farmasi dari WIK Galilea. 3. Pada hari Rabu 22 September 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Bapak Yusuf T. Sijabat, Ibu Guru Nadabdak dari WIK Judea. Anak-anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Poin 03, perlombaan jambore sekolah minggu. Gereja kita melalui sekolah minggu mengikuti perlombaan jambore sekolah minggu HKBP se-Indonesia yang diadakan oleh HKBP Pusat melalui video. Sehubungan dengan itu, diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk memberikan partisipasi dalam bentuk doa dan dukungan dengan menyaksikan video yang di-upload melalui link YouTube channel HKBP serta memberikan like dan subscribe. Adapun bentuk perlombaan jambore sebagai berikut. 1. Perlombaan gerakan sekolah minggu khusus anak sekolah minggu Korong 2 dan 3 dengan link YouTube yang tertera di dalam warta jemaat. 2. Perlombaan mengajar sekolah minggu khusus guru sekolah minggu dengan link YouTube yang tertera di dalam warta jemaat. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk memberikan dukungan dengan menyaksikan video serta memberikan like dan subscribe pada video tersebut paling lambat hingga hari Jumat 1 Oktober 2021. Marilah kita dukung karya kreativitas sekolah minggu gereja kita. Kita berdoa kiranya melalui perlombaan jambore ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Poin 04, jadwal perpanjangan wilayah dan sermon kategorial. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa jadwal perpanjangan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jemaat kita. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti perpanjangan wilayah dan sermon kategorial. 3 Romawi pelayanan kasih diakonia. Poin 01, jemaat meninggal. Pada hari Minggu 19 September 2021 telah meninggal dunia Ibu Elsa Ria Murni Boru Silalahi, tutup usia 63 tahun, meninggalkan anak dan keluarga dari WIK Galilea. Acara pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa 21 September 2021. Kita berdoa semoga keluarga tetap terhibur. 4 Romawi berita pembangunan. Poin 01, panitia pembangunan periode 2021-2024. Sehubungan telah berakhirnya masa periode panitia pembangunan yang lalu, maka Perhalado dan panitia pembangunan sepakat untuk membentuk panitia pembangunan periode 2021-2024. Adapun nama-nama panitia pembangunan periode 2021-2024 tertera dalam warta jemaat kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pembangunan periode lalu. Kiranya panitia pembangunan periode 2021-2024 dapat bersatu hati dalam mengerjakan pembangunan gereja kita demi kemuliaan nama Tuhan. Poin 03, rangkuman pelaksana pekerjaan pembangunan gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa panitia pembangunan akan segera melaksanakan pembangunan halaman dan tangga utama gereja. Sehubungan dengan itu, panitia pembangunan membuka rekrutmen bagi jemaat untuk melaksanakan pelaksanaan pekerjaan. Adapun syarat yang dibutuhkan sebagai berikut. A. Berpengalaman minimal 5 tahun dalam melaksanakan pekerjaan struktur bangunan lantai 2 atau lebih dengan kontrak minimal senilai 500 juta rupiah. B. Memiliki tim lapangan yang memahami pekerjaan bangunan struktur tinggi
atau bertingkat dengan pengalaman minimal 5 tahun. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia pembangunan atau sekretariat kuliah. Pendaftaran paling lambat hingga hari ini, Minggu 26 September 2021 pukul 13 WIB. Di Marumawi, lain-lain, poin 01, persembahan persepuluhan. Hari Minggu 3 Oktober 2021, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persepuluhan. Penyampaian persembahan persepuluhan ini akan kita sampaikan ke depan secara spontanitas sesuai dengan buah iman. Marilah kita mempersiapkannya di dalam doa dan ungkapan syukur. Laporan keuangan pembangunan 18 September sampai 24 September 2021. A. Saldo minggu lalu 638.221.492 rupiah. B. Pemasukan yang terdiri dari 01 sumbangan pembangunan halaman gereja dan tangga utama 98.500.000 rupiah yang terdiri dari 1. B. Utasid Boris Lalai Bethlehem 2.500.000 rupiah. 2. Apakahan Bursi Tinjak Bethlehem 3 juta rupiah. 3. MC Tumorang Guru Naibaho Bethlehem 1 juta rupiah. 4. Asiman Justak Guru Pakpahan Bethlehem 1 juta rupiah. 5. Sintua Elsman Juntak Guru Sejabat Bethlehem 500.000 rupiah. 6. Nyonya Sagala Guru Sinaga Galilea 1.500.000 rupiah. 7. Ermanurun Guru Putar-Putar Galilea 1.500.000 rupiah. 8. Sintua IM Sitorus Yerusalem 500.000 rupiah. 9. Neti Borsman Juntak Yerusalem 2.500.000 rupiah. 10. Nyonya RT Siagian Sintua LM Burmanik Yerusalem 5 juta rupiah. 10. M. Sinaga SA Guru Banjarnahor Nasaret 37.500.000 rupiah. 12. Pendeta OTT Huta Barat Pendeta Erbur Sumorang Nasaret 2.500.000 rupiah. 13. Sintua Insinyur DB Naibaho Guru Pangaribuan Nasaret 5 juta rupiah. 14. Sintua SPP Tambunan Guru Mangunsong Nasaret 2.500.000 rupiah. 15. Sintua Insinyur WT Manurung Guru Aritonang Nasaret 25 juta rupiah. 16. Sintua YR Mandalu Guru Sipahutar Nasaret 5 juta rupiah. 17. J. Simbolon Guru Taswid Betania 1 juta rupiah. 18. Pendeta B. Umpan Tubing Guru Putar-Putar Jetun 1 juta rupiah. 02. Lain-lain 680.714 rupiah yang terdiri dari 1. Bunga bank bulan Agustus 680.714 rupiah. C. Pengeluaran 136.174 rupiah yang terdiri dari 1. Pajak bank bulan Agustus 136.174 rupiah. D. Saldo minggu ini sebesar 703.266.032 rupiah. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan lain. Amin. Korea haholongan Tuhan Yesus Kristus hatani di bata jamika dihita ini Sadario songot takasat surat di buku surat Paulus mandapoton si Filemon itu sada ayat 2 sahat rodi ayat 10 songono doa tanah takasma tapai hidup ope godang donian hiras nirohaku di bagasan Kristus mangarodihon natamatuho alain alani holong nirohai tagunan mahau mengelek-elek nunga songoni au Paulus naung matua jalatari nuai alani Kristus Yesus asa huelek-elek mahau alani anak koko si Onesimus nahutubuhon di natarihon au nasomarguna luibana na julu iho alai marguna situtudo iho nang diaw na usuru luibana mulak uho doson rohaku do ibana huetong naing donyan yokoku ibana asa sikakmu ibana pature-ture honau di natarakeonau alani barita nongki alai damuluau mabai nadia aha anggo sosian pamutuani asa unang songon naso terjua dengan basamu nai masian lomun kokang adiki alana umbai nasiran ibana sahobas yako asa gabe saleling-lelingna ibana dihok dada bena posomi bana tulo bisian na poso songot dongan mahina holongan lumobi diaw lambiama diho mangihuton ruhutan on tole di bagasan Tuhani asa molo dietoko au dongamung jakon ma ibana songon au ima sahata Korea di Tuhan Yesus Kristus Manite trupukon na yang diaraw kita marnida sa dia mangulu sebagai keluarga Allah parigi Tuhan. Amanginang awalan di Tuhan Yesus Kristus menerima orang yang berlaku jahat kepada kita. Majakon halakna berbuat curang kita. Ini bukan perkara yang mudah. Kalau ada apa yang najak kita, majakon ibana mulak rakor kita, itu sesuatu yang sulit sekali. Lumobi mah menurut Aboto, orang yang berbuat jahat itu dangadong guguna dangadong si pangasangona lebih baik lebih mudah menyingkirkannya dan tidak bertemu untuk selama-lamanya. Kalau tidak lebih mudah juga bagi kita patah kupot ke polisi, tidak ada urusan, putus paksa orang, dianggap tidak ada. Lebih mudah itu. Isarana ausgar yang upang kita tarboto manakko hepekta membuat perhiasankan marjahat kita lebih mudah mengusirnya dan membawanya berurusan dengan polisi daripada majakon ibana mulak. Membuka hati untuk menerima seseorang kembali yang membuat hati kita rugi, yang tidak menghormati atau tidak menghargai kita, sekali lagi
itu bukan sesuatu yang mudah untuk menerima kembali, sangat sulit. Lumobi maalanya ke pertimbangan-pertimbangan manusiawi, pertimbangan-pertimbangan dunia. Kita lebih melihat kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, keamanan kita. Itu lebih kita lihat. Tidak mudah mengembalikan kepercayaan kepada orang yang sudah melakukan sesuatu yang merugikan, yang menyakitkan hati kita. Trauma dikecewakan itu sesuatu yang sangat berat itu untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Dari ruang kamar benarkah faktanya begitu kan? Tidak mudah menyembuhkan trauma tersakiti. Tidak mudah itu disembuhkan. Amanginang hawalungan di Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana hidup orang yang percaya? Mulut aparadiate onaki fokus kita martangiang kutuhani, tangiang para geda. Lehon matuhani roha perbanua hijau. Jadi setiap orang percaya, sasi tongna, di tongah-tongah di perdalanan mingoluna di Portibion, harus ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan dia sebagai pewaris kerajaan Allah. Ikut tarida jalan dunia, halak, nauk terjung, nauk tersurat warna di buku hamuluan, sian akan nasotar surat warna di buku hamuluan. Artinya tanda-tanda harajaon di mata, tanda-tanda ni Kristus adong di bana, naik matahari di tengah-tengah di perjalanan di muluna. Aida ngadong naso tarpatipa di bana. Amanginang hawalungan di Tuhan Yesus Kristus, surat Filemon disuratkan si Paulus, tu sahalak namar guar si Filemon. Namar pardonguan tu sahalak namar guar si Onesimus, songon na tadi itu pukta sadarion. Onesimus itu hamba, songon na tabudo bidion hata hamba, sudido hita hamba Tuhan. Alay bolon yokon hatuban, oh tunggu dulu, tidak ada yang mau menjadi hatuban. Alat terbayang-bayang di bagasan kita. Hatuban itu tidak mempunyai hak. Sangat hina. Onesimus sahalak pelayan di tongah-tongah di bagas di si Filemon. Entah bagaimana itu terjadi. Dia melakukan kejahatan yang mengecewakan si Filemon sebagai tuannya. Alani hajahatun nain ikolari may balas yan bagas ni tuannya. Jadi daftar orang dalam pencarian may bana. Dan di ujungnya tertak may bana. Gadi sahat ke penjara. Di si may bana pajupang dohot si Paulus. Natongon terburung tarihot alani Kristus, itu bahasanya Paulus, luar biasa. Jadi dak penjara di dokon bana tapi tarihot karena Kristus. Kalau Paulus di penjara karena Kristus, tarihot alani Kristus di bana terburung, aliang si Onesimus berbeda. Tarihot di bana terpenjara karena kejahatan yang dilakukannya. Alai pertimbangan ini si Paulus dan si Onesimus, pola didokon si Paulus si Onesimus hapus satu ibadah. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Perjumpaan Onesimus dan si Paulus di hurungani. Perjumpangan boleh tadi nak tinggi 70 tahun ditubuhon di hurungan. Paulus
Paulus marhite-hite hatani di bata, mangasahon hatani di bata, naung niat di bagasan ibana, naung dihangol-hangol ibana, ditugu-tugu ibana do si Onesimus. Orang yang sudah disingkirkan karena kejahatannya, dipenjarakan karena kejahatannya, berjumpa dengan Paulus. Gabi haposan ibana di ida si Paulus. Bubarohani si Onesimus marhite-hite panugunoguon ni barita daun. Amangin ang hahulungan ni Tuhan Yesus Kristus, si Filemon sendiri, orang yang juga bertemu dengan Paulus di kota Kolose, tapi berbeda ceritanya. Kalau dia berjumpa dengan Onesimus sebagai orang jahat di penjara, mulai si Paulus pajupang dohol si Filemon di keadaan baik sebagai orang terhormat di kerajaan Romawi saat itu, sebagai orang yang berpunya juga. Alai adong pertobatan di si Filemon setelah mendengar kabar baik Injil keselamatan. Bahkan rumahnya dibayani bana dogal perluhutan yang kana badia, perkumpulan orang-orang percaya. Mulai ditaringo yang kana badia, perluhutan yang kana badia bagas si Filemon. Patuduhon orang-orang kudus tidak seperti pemahaman dari saudara kita seiman, orang Katolik. Mereka mempunyai kanonisasi untuk menentukan orang-orang kudus. Jadi kalau kita Protestan, dan ada kanonisasi untuk menentukan siapa yang disebut sebagai santo. Tapi semua kita, orang yang percaya kepada Kristus, diguardo kita akan nabadia. Nabadia dangalan naung gabe tingkat parangit kah, berju kita margareja, berju mengalion akan narikot dunia dangi. Diparbadiai kita Allah di mudar ni Kristus. Jadi kalau kita mengingat jali konimotot padutuk sama nginang kahulungan di Tuhan Yesus Kristus, akan dabadia doham, dabadia do kita Allah nunga diparbadiai mudar ni Kristus. Marpumu doa akan dabadia marluhut di bagas ni si Filemon. Jadi Filemon orang yang sudah terbuka menerima Kristus Yesus sebagai Tuhannya dan menerima orang-orang percaya, dan rumahnya dibuatnya menjadi tempat kalau dihitan wain gabenganan pertemuan lain bagas pertanyaan di mata baik bagas nih si Filemon. Amanginang kahulungan di Tuhan Yesus Kristus ahadonanay guru honota, awonota, parsiajarat nakta, untuk kita renungkan marhite-hite terpukul. Sesungguh-sungguhnya Paulus, Onesimus, Filemon dari strata sosial ekonomi mereka sangat berbeda, dari penglihatan dunia mereka sangat berbeda, tetapi di hadapan Tuhan orang kaya, orang terhormat, pemberita Injil, hamba, budak yang menerima Kristus di hadapan Tuhan mereka sama. Rakna tinubus Tuhan. Tidak ada stratifikasi sosial di hadapan Tuhan. Kuria hahulungan di Tuhan Yesus Kristus, ahado faktor honi hapor siauni. Apa efek dari iman itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita setiap hari? So dia doa korban ini di tengah-tengah mulut si ganpan. Mulut aja hari berputau surat nasi murat kondisi Paulus tu si Timoteus tu si Filemon. Di patol hasibana katana dia menuliskan suratnya. Sekalipun dia punya otoritas sebagai seorang rasul,
alai di surat penibana di suratna di bagasan rohana mangeleke bermohon jala di bagasan hata naboe takut tu rohani si Filemon hidup baik tadi penibana tarihon doau alani Kristus. Dia memilih kata-kata yang lebih tepat untuk menyentuh hati Filemon yang kecewa karena Onesimus. Dan Paulus toman nakosoni di batai bana sebagai rasul, dia tidak menganggap dirinya berada di atas. Alai di pasere di bana dopak kulina. Didok di bana si Filemon dongan saulau narak mangulang jala rak taruli rak parjabar di asini rohani Tuhani alani detak kasih surat tolibana asini rohan wong dami mah nasihat di bata amata doa siang Tuhan Yesus Kristus. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Paulus memulai percakapannya sampai kepada isi tujuan dia menuliskan suratnya kepada Filemon. Di bawah ibana dok, rohana nama dok mau lihat itu di bata gadi motibana si Filemon. Halak nau bertobati, halak nau sungguh amat peduli kepada orang-orang percaya hati-hati. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Jala saya diingat di bana di tamiangna. Jala di tamiakko di bana. Anggiat mapak korban hapor seaon misi Filemon tudonganna na adong di Huria di Kolose hati-hati. Supaya semua mengenal kebaikan Tuhan. Jala odorana naik di woton ta'amanginang. Bagaimana iman kita kalau tahu tadok tau dukon au porsea di debata ama porsea di Yesus Kristus porsea di tod di parbadia bohado pengaruh ni bohado pakorhon ni. Adakah iman kita mempunyai pengaruh yang baik kepada sekitar kita? Ditanya ke si Paulus tutuhani anggia mapakorhon ha porsea misi Filemon tunahumaliang ibana. Jala Paulus sendiri di usaha ibana dok. Anggiat kapor siaon ibana berita nauli naon di boto ibana punya pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Dilala si Paulus dok. Godang ma'abulaku. Godang kekuatan penghiburan semangat di ibana. Dung ditanda ibana si Filemon na bertobat. Banyak pengaruh kebaikan membuat dia semangat. Allah holong di rohani si Filemon. Selalu Paulus bersemangat memberitakan kabar baik. Jala di pasabang si Filemon do rohanya karena porsea hati-hati. Lalu bagaimanakah dengan kita masing-masing? Bagi saya sejujurnya selas doro aku saya mulia di dong Tuhan. Ganu ku bereng, ganu ku hilala, ganu ku ida habujuan yang karuas di Huria. Dan ikon nadion hamu hepenguna tuau dao. Alai hola di habujuho kamu yang kana burju akan adingat maradong podongan manangisi pi. Maulia di madi Tuhan ya dong doa pi pakorkonna hapur siauni lohot di bagasan rohani ganu ruas di Huria. Sungguh suatu kegembiraan. Semestinya begitulah kita. Las maruhata molo di baik pengatan nadingkan maradong pendongan na asih. Hati pesokui basat diri. Menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi Paulus. Segala kebaikan hati Filemon, dia rasakan itu. Dan dia lihat bagaimana pengaruh kebaikan Filemon kepada orang-orang percaya hati-hati. Contoh yang konkret itu rumahnya menjadi tempat beribadah kepada Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Paulus idok ibana onpe godang donian hiras nirohaku di bagasan Kristus mangarabihok natamadiho. Saya mempunyai kekuatan untuk memerintah kepada kamu. Dina si Paulus alaidang dipakai bana otoritas itu untuk mengatakan sesuatu yang harus dia katakan sesuai dengan firman Tuhan, untuk menyentuh hati Filemon berhadapan dengan Onesimus. Tungadok pegogo dia lau madok napatut dongonok unian adong do otoritas dia unian songon naposon itu hani alai dang dibayar si Paulus otoritas naik tumengga jodi ibana mangele-kele. Ini sesuatu yang luar biasa dari Paulus ketika dia mau mengatakan sesuatu yang penting demi holong roha Tuhani mangele-kele. Amanginang haholongan di Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang ada di sini sebagai orang tua kita punya otoritas di tengah-tengah keluarga. Atau mungkin di dalam pekerjaan kita punya otoritas dengan tanggung jawab yang diberikan oleh orang yang lebih ada di atas kita untuk kita lakukan. Raun murah doanya memakai otoritas dan diboto audo nama tuas. Jadi mudah begitu kan? Tetapi Paulus tidak memakai itu. Kita berdoibana mangilekele. Nah, bagaimana kita juga belajar dari Paulus? Lebih enak mangilekele, lebih indah mangilekele. Marhasil repot. Adik pe adong otoritas, adik pe adong gugu. Mangasahon hatani Tuhani mangilekele ibana. Dia meminta dengan segala kerendahan hati kepada Filemon, membujuk Filemon. Bahkan mengatakan seperti aku natarihon natarhuru mangilege ma tusi Filemon asa molo bapak muduau dietong roha, kata si Paulus kepada Filemon, jalan dua musea terguru musik. Ini luar biasa panggilin nih si Paulus tu si Filemon. Nomor 2 tariho museau alani Kristus. Lapatan niya manginang hahulungan ni Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada padanya, segala kemampuan yang dia miliki dipakai bana mangile-kile si Filemon. Tujuannya ang giat si Filemon madjakon si Onesimus. Nama 2 aw tarihog si aw dang mga sabot otoritas na ibana alay mangilik-ilik do ibana. Tutu hata aslina dibabuay di si pres utes nama 2 jonok doon tu hata pres uteros si tua penatua. Jadi 2 hatai saling tarik menarik di hadirion ni si Paulus. Mangele-hele ibana nama 2 ibana. Mangele-hele ibana songon wakil ni Tuhani penatua jemaat. Mangido tu si Filemon. Amanginang hawalongan di Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang berharga bagi kita. Bagaimana kita mengelek-elek marhiti hatani Tuhani supaya ada perubahan untuk menerima sesuatu yang sulit diterima. Alami holong roh demi
cinta kepada Tuhan, Paulus bermohon dengan penuh kerendahan hati. Di ayat 11 welek maho alani anakku si Onesimus nahutubuhon natarihotia. Onesimus menjadi orang yang lahir baru ketika berjumpa dengan Paulus di penjara. Dan marguna ibadah dan julu di ho alai luai marguna di ho di au. Onesimus lapatanna bermanfaat, berguna. So si Filemon marbapa honau songoko Filemon maramok konau di bagasan kaporsiau. Songoni manuai si Onesimus maramok konau di bagasan kaporsiau. Ho naujui maramok konau dan di penjara au. Alai si Onesimus maramok konau di bagasan kaporsiau di penjara au. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia mau menerima kabar baik di tengah-tengah penderitaan di bagasan penjara. Molo si Onesimus maramok konau, hope maramok konau, waduh hamu masih jaluan sebagai saudara. Dang beidau ibana songon hatoban, lobi sian nama idokon si Paulus. Huria di Tuhan Yesus Kristus, dada benapo somi bana ido didokon si Paulus tu si Timotius, lobi sian naposo. Songon dongan nahina holongan, lo mobi di au lang beha madiho, manghuton ruhut tanon, tole di bagasan Tuhan. Sekarang kamu marhamarang hima, kamu bersaudara di dalam Kristus. Hima ele-ele ini si Paulus tu si Filemon dan markunai banyak dihok na julu. Pasti dorang marguna be anak kami ngecewakan. Nama baik na jahat ibana tu si Filemon. Kurian di Tuhan Yesus Kristus. Hajahaton ni si Filemon, hajahaton ni si Onesimus mengecewakan. Tidak ada sesuatu apapun yang berguna. Pasti menyakitkan bagi kita kalau ada hal-hal buruk. Hajahaton ni naik tak kasih ngotot pulau misi buris. Pola mabay hasusahan do hasisiga di Hitajun. Berengot si patah kira naguguhi itu, kira na hebat itu isi burisong. Berkuasa untuk menghancurkan. Alay tayo mo dang na berkuasa sa sahalak atau manangis pe bolusi buris pe, tidak berkuasa itu kalau dia bisa hanya menghancurkan. Yang berkuasa ialah yang bisa menghancurkan tetapi bisa menghidupkan. Itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Bui doi bana mapai mati, alai bui doi bana bangun. Tarida di perjalanan si Onesimus marjahat di bana, terpengaruh di bana alani wason si Purispi. Alai di barua di batado di bana marhiti-hiti barita naulina pinasakat ni si Paulus. Ditugu-tugu si Paulus si bana gabi mangulu di bana naso marguna gabi marguna. Penderitaan di tengah-tengah penjara tidak menyurutkan Paulus untuk terus mengatakan kebenaran, menunggu-nunggu Onesimus na di bagasan kurungannya. Dan dia menjadi pelayan Paulus. Hapo satu ibana didokon si Paulus. Dihilala si Paulus do mace marguna do HP si Onesimus. Dung ditandai bana Kristus Yesus Tuhan berubah. Setelah Onesimus berubah dan menjadi orang yang berguna bagi Paulus, dia tahu Onesimus ini milik dari Filemon. Hatoban ni si
Filemon do ibana. Dan dibayar kesempatan di penjara ini, bisa saja si Paulus mencari keuntungan dari Onesimus, membiarkan Onesimus untuk melayani dia, karena dia sudah meninggalkan Filemon, dan Filemon juga mungkin tidak menerima dia lagi. Secara hukum, Onesimus itu adalah milik dari Filemon. Guidonya pakai si Paulus ibana gade pelayanan, tetapi Paulus tidak memakai kesempatan itu untuk mencari keuntungan. Adong do di rohanan yang lain maniobi di Papua di Turpuk tahun. Dumobi ngebantu ibana. Seorang yang sudah tua, yang tidak punya kekuatan lagi untuk bergerak, sungguh sangat membutuhkan penolong, bukan? Tapi Paulus tidak mau memakai kesempatan itu. Lau patire di mana di hubungan. Dipikir ibana sian hapor siauna ikut Paula konnado si Onesimus tu si Filemon. Ikut Paula konnado ibana tu hapeahanna milik dari Filemon. Kuria haholongan di Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ketika kita melakukan kebaikan, lakukanlah setiap kebaikan itu di dalam terang firman Tuhan. Hati yang tulus, terbuka, dan adung marlau, tidak untuk mencari keuntungan. Seperti Paulus makubasi. Dangolo au mabiarain agia aha sopa fotoanmu. Itu kata Paulus kepada Filemon. Asa unang songon naso terjua dengan basan. Naing masian lomo ni roham. Tidak elok, tidak baik, tidak indah melakukan sesuatu yang baik dengan terpaksa. Iko sialas ni roham, ido didokon si Paulus. Jangan karena terpaksa untuk melakukan sesuatu. Jangan manfaatkan kelemahan orang lain ketika kita bisa berbuat baik dan orang itu berubah. Paulus tidak mau seperti itu, dan firman Tuhan menuntun setiap orang yang berbuat baik untuk tidak mencari keuntungan sendiri. Di bawah hati Tuhan itu kita sadari. Alai tidak si Paulus bahkan justru marsirah kamu satokin, kata Paulus kepada Filemon. Asa gak bisa liling nadu ibana. Jadi kesempatan situasi yang buruk melakukan kejahatan itu berjumpa di penjara, Paulus lihat itu menjadi sesuatu yang baik. Maka korhon nadinggan tu si Filemon, tu si Onesimus sendiri, nang tu si Paulus. Sehingga berita baik, kabar baik itu tersampaikan dengan baik. Saluhutna manupak tunadingan. Rasul Paulus katakan Roma 8 ayat 20. Alai taboto do saluhutna manupak tunadingan do. Dia kana marholong pirohan di mana dia kana jinuna siang tahina dia. Kalau berjumpa di penjara sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak baik itu, tetapi itu dilihat menjadi kebaikan bagi Filemon. Kuria haholongan Tuhan Yesus Kristus. Di pardalanan yang tahun, mon maparsia cara kita mulo pe adong kakak maulong masa di tonga-tonga ni mulita. Unang turungu naro, unang terpadilihan naro, salutna manupak tunadingkan. Dia akan nama holong ni roha di mana. Onesimus punya kesempatan bertobat di dalam penjara karena bertemu dengan Paulus. Sementara Filemon terus berbuat kebaikan sampai waktunya mereka bertemu di dalam kebaikan Tuhan. Marhite-hite elek-elek misi Paulus. Amangin ang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo dieto ko audongan. Terakhirnya para lian yang ditimpati si Paulus. Yang utama berita kabar baik. Dungi dipakai mah molo dieto ko au aliali jakon maibana
sona. Setelah firman Tuhan kuat mendasar, terimalah dia sebagai saya mulu di au ali-ali. Amanginang hawalongan di Tuhan Yesus Kristus. Paripe di Tuhan, keluarga Allah. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita saling menerima satu dengan yang lain. Donga sabagas pe ulo demi ngecewakan bukan? Tak saya terus donga sabagas si mabelas roha. Jujur aja kita ya. Ulo do mabay kacik ni roha. Ulo do mabay iba na yang putus asa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk menerima segala kelemahan dan kekurangan dengan sabagas karena Kristus sudah alami Tuhani songoni nang di bagasan parsauran di tengah-tengah di Huria unang gadis sumuru banyak orang yang mendeli berdadi alap dang pas di rohana papai di donganna di bagasan Huria kolan opik dunia silpit hata di situai banget termedili dari janang asing nama Allah tangi alami Tuhani masih ajuan mak masih jangkonan mahita alami Tuhani semuanya karena Tuhan. Paulus menekankan itu ini si mahitau na suatu kesalahan alai ala molok ni rohani Tuhani. Kalau kita menyadari uhum samping nama dia si jalogotas ya Tuhani molotani wodo tarimang-rimangi hagaliota dosata uhum samping nama si jalogota alai ditubus Tuhani begitu. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada yang terlalu hina untuk dicintai oleh Tuhan. Kalau terjadi di kita, macai lihat ada kita, jalan macai jorbu ke pangalahun tak, molo di baduk pun Tuhan, alai hawulung di kita. Nah itulah dasar kita untuk mengasihi dan untuk mengampuni, menerima seorang yang dengan yang lain di dalam kelemahannya. Anggiat masuk paripe di Tuhan kita di seluruh gerak kehidupan kita. Kita mau diperbaharui oleh Tuhan. Dan mari kita melakukan semuanya karena Tuhan. Amin. Mau lihat tema Tuhan, boyhan manangiho katang. Saya sahur mahatami Tuhan, galuk marsada-sada. Ajari hami Tuhan, makahulungi dengan nani. Songoko na makahulungi hani. Partiting tibarita na kumpigihan ni partikiano. Elek-elek ni si Paulus no si Pilemon lawan jakon si Onesimus na di bagasan kahurangan dung di paibargo. Patau mahani Tuhan masih jakonan menerima satu dengan yang lain karena Engkau Tuhan telah menerima kami. Kurupi mahani Tuhan maka munduh kata somon paripe ni Tuhan ni mahani mangundu di bagasakku. Mari kita Yesus Kristus Tuhan nami. Saya jalo matanya nani asih marohan di hari. Amin.
pasangan kami masih akan dilomi Tuhan pilihan nanti. Saya jago mainkan juga namun terus dulu. Pasu-pasu may jalaran natin. Asal perhatian kami pilihan non. Pasti pulau karajau ni yung Tuhan muliam dawat di Portugio. Tuhay marmanan martin ito pin. Asal mo kandahan ng udang ni Sileon ni Tuhan. Asal ang kailangan pada maungyati ito. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen.
Salam sehat Ma Gita Sudina.